Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafi anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kepada kita memberikan kenikmatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari Jumat, hari yang penuh agung, hari yang penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada saudara kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ini kita memasuki musim hujan, khusus di Polinggona. Mempunyai hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat deras, dan ini merupakan salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang kita harus nikmati. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya hujan. Oleh karena itu, dalam khutbah kali ini kita akan mengangkat beberapa hal nasihat yang berkaitan dengan fenomena hujan, ditinjau dengan agama Islam, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, agar hujan tidak menjadi fenomena alam. Namun sebagai Muslim kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari hujan tersebut. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa ibrah atau manfaat dari turunnya hujan? Yang pertama, hujan merupakan rahmat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang mati, lalu kemudian mengeluarkan buah-buahan serta sayur-sayuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Naba, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata." Dan Allah Subhanahu wa taala yang turunkan hujan mu'sirat dengan sangat lebat, yang sangat deras. Tujuannya apa? Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian akibat dari turunnya hujan. Maka seyogianya apabila turunnya hujan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hujan juga jangan kita banyak mengeluh, jangan kita banyak mengeluh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya apa? Hujan lagi, banjir lagi. Ini merupakan salah satu tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 57, "Wa huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati hatta iza qallat sahaban siqalan suqanahu li baladin maitin fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Dialah yang meniupkan angin sebagaimana pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hujan, sehingga apabila angin itu membawa angin mendung, kami
lalu halu di suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerahnya. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan tersebut yaitu macam-macam buah. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mendapatkan pelajaran. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari ibrah turunnya hujan adalah sikap kita melihat awan yang mendung dan mendengar suara guntur. Apabila ada awan mendung, belum tentu itu hujan, belum tentu itu turunnya hujan. Karena yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila turunnya hujan itu apabila angin itu menghembus ke daerah tersebut, itu maka akan terkumpul sebuah awan. Tetapi kalau seandainya dia mendung, itu belum tentu hujan. Tetapi Rasulullah SAW apabila awan mendung ini beliau gelisah kenapa? Takutnya turunnya azab, turunnya musibah kepada hambanya. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada awan tersebut. Karena ini merupakan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada turunnya hujan, maka jangan kita galau, jangan kita gelisah. Jangan sampai itu merupakan azab ataupun bukan, tetapi merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, apabila adanya guntur juga disunahkan untuk selalu membaca doa. Doanya adalah subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah dengan memujinya, bertasbihlah halilintar dan juga pada para malaikat karena takut kepadanya. Dan ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil ibrah dari turunnya hujan adalah takutnya kepada Allah, karena hujan bisa menjadi azab. Karena apabila turun hujan yang sangat lebat sampai 3 hari, sampai 5 hari, sampai 10 hari atau 24 jam tiap harinya, tandanya itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Dosa-dosa manusia mengakibatkan hujan sangat lebat tanpa berhenti akhirnya banjir. Contohnya di daerah Makassar itu sampai 3 hari berturut-turut hujan. Mengakibatkan apa? Banjir bandang. Mengakibatkan semua rumah-rumah kena terbenam dengan banjir, dengan air. Karena ini merupakan dosa dari Allah, dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan musibah, azab turun kepadanya. Kemudian di zaman-zamannya Nabi Lut alaihissalam pun diturunkan hujan yang sangat lebat plus dengan batu-batu. Kenapa? Karena dosanya ketika zamannya Nabi Lut adalah merupakan suka sama suka, yaitu homo sama sejenis, atau lesbi itu sesama sejenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, yaitu bumi dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihantam ke bawah, kemudian turunlah hujan yang sangat lebat dicampuri dengan batu yang sangat besar, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 173, wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Dan kami hujani mereka dengan hujan yang sangat lebat. Salah satunya azab yang diturunkan kepada Nabi Lut. Nabi Lut berbuat homo atau berbuat suka sama sejenis.
maka ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberikan peringatan. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, mengambil ibrah dari turunnya hujan adalah meringankan saudara yang mendapatkan musibah dikarenakan hujan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa hujan terkadang menjadi cobaan bagi sebagian saudara-saudara kita yang kena musibah. Maka seyogianya, sepantasnya seorang muslim untuk apa? Untuk membantu saudaranya, dalam ujian tersebut. Salah satunya banjir bandang atau longsor atau apapun, dan ini merupakan akan mengeringankan nanti di hari kiamatnya, yang meringankan nanti di padang mahsyar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam musibah, misal dalam ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya di hari kiamat. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dari mengambil ibrah dari turunnya hujan adalah memperbanyak doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang memberikan madarat, tetapi hujan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan ketika hujan turun sudah terasa berlebihan dan mulai membawa kemudaratan bagi kita seperti banjir dan yang lainnya, maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma hawalaina wa ala alaina, Allahumma al-akami wal jibali wat tirabi wal butun al adwiyati wa manabiti asyajara. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukanlah yang merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke daratan tinggi sebagaimana anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, itulah dari ibrah-ibrah tentang turunnya hujan. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnati wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma fina ilmi wal hikmah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ala ihsani wa syukri ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas rahimahullah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, khatib akan mengingatkan bahwasanya ada fikih hujan. Bahwasanya fikih hujan ini supaya ditahu bahwasanya turun hujan ini mempunyai manfaat. Yang pertama, bahwasanya air hujan adalah air yang suci, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit dengan bersih, dengan suci. Kemudian yang kedua, air hujan juga bersifat mensucikan, dalam artian bahwa air hujan dapat dipakai untuk bersuci, untuk wudu dan mandi janabah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika hujan lebat, maka disunahkan, dirukhsahkan kepada kaum muslimin untuk sholatnya di jamak. Jadi kalau seandainya sholat duhur hujan lebat nih, maka disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjamak sholat. Karena ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, ketika turunnya hujan, maka memperbanyak doa. Karena kata Rasulullah SAW sabda, dua hal yang tidak akan ditolak doanya
malahan dia akan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah doa ketika turun hujan. Maka berwasiat kepada kaum muslimin untuk selalu apa? Untuk selalu mengambil ibrah terhadap turunnya hujan, karena ini hujan ini merupakan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.